Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2121 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari semut. Raja Salomo, penulis kitab Amsal ini, mau memberikan kita motivasi. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus belajar juga dari semut. Yang pertama, semut binatang yang kecil, tetapi semut dia giat dalam bekerja. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Giatlah dalam bekerja, jangan malas-malasan saudara. Apalagi sekarang musim hujan saudara, malas mau pergi ke tempat kerja, malas mau menggarap sawah saudara, malas mau bekerja di ladang dan sebagainya. Saudara belajar dari semut, dia giat bekerja. Amin. Jangan hanya tidur-tiduran, saudara nggak akan sukses kalau hanya tidur. Ada yang berkata, Pak Pendeta, semua kesuksesan itu kan berawal dari mimpi, makanya saya banyak tidur sudah, supaya bisa sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul semua orang berawal dari harapan atau dia punya mimpi, sehingga dia bekerja keras untuk mencapai semua mimpi, bukan banyak tidur saudara. Kalau saudara tidur-tiduran, saudara nggak akan sukses saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mari kita mau bekerja dengan giat. Saudara lihat orang-orang di luar sana, orang banyak yang tidak mengenal Tuhan, tapi kok bisa mereka sukses? Saudara, mereka sukses karena mereka giat bekerja, mereka nggak malas. Saya belajar dari orang-orang konglomerat saudara. Waktu tidur mereka itu sangat-sangat sedikit saudara. Mereka bekerja keras. Mereka melebihi dari jam kerja. Jam kerja kan 8 jam. Tetapi ada orang konglomerat itu bekerja 12 jam. Bahkan ada yang tidurnya hanya 2-3 jam. Artinya dia bekerja 20 jam saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau sukses, mau diberkati Tuhan, saudara harus bekerja dengan keras. Jangan malas-malasan. Saudara, ada yang mengatakan begini, kalau saudara mau orang dengar apa yang saudara ngomong, saudara harus jadi orang kaya. Kalau saudara orang miskin, saudara mau ngomong sebijak apapun, bagi orang lain itu anggap itu kentut saudara. Tapi kalau saudara sukses, saudara berhasil, saudara kaya, kentut saudara itu sama seperti parfum saudara bagi mereka. Dan mereka berkata, wah ini sangat berhikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah orang saudara.
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau didengar, saudara harus kerja keras supaya saudara sukses. Apalagi kita anak-anak Tuhan tahu rumusnya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Saudara, saya percaya kalau saudara berdoa lalu mendapat pekerjaan, mendapat satu inspirasi untuk membuka usaha, saudara, setelah saudara melangkah, merintis, saudara kerjakan apa yang saudara doakan. Saya percaya saudara pasti sukses. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lalu mereka berhasil dalam usaha mereka, saudara. Betul, mereka sukses, tetapi mereka tidak diberkati karena tidak mengenal sumber berkat. Kalau saudara dan saya kan mengenal sumber berkat, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat itu, kita bukan hanya bisa sukses, tapi kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saudara bisa kerjakan? Saya percaya kita masing-masing ini diberikan talenta. Ada yang bisa masak, ada yang pintar bekerja dan sebagainya. Saudara, kerjakan yang saudara bisa dengan giat. Pasti saudara sukses, pasti saudara diberkati. Amin. Jangan malas-malasan, mari mau bekerja dengan giat, rajin dan tekun, pasti diberkati. Haleluya. Yang kedua, dari semut kita belajar semangatnya, saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dapat melihat semut binatang kecil, tetapi mereka semangat dalam melakukan aktivitas. Nggak ada kita lihat semut melamun, saudara, nggak ada. Atau malas-malasan, saudara lihat gerakan mereka begitu bersemangat. Walaupun mereka kecil, tetapi mereka semangat dalam bekerja. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sedikit-sedikit, aduh tidur. Bagaimana saudara mau diberkati? Saudara, saya percaya saudara, berkat Tuhan itu kalau kita terima, pasti kita semangat. Dan orang yang bekerja dengan semangat, pasti itu menjadi tanda orang itu diberkati. Amin. Tapi kalau saudara kelihatannya nggak semangat, sepertinya putus harapan, nggak ada gairah dalam bekerja, saudara, itu tanda-tanda awal saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Semangat dalam melakukan segala aktivitas. Kerjakan dengan sukacita. Haleluya. Jangan patah semangat, tetap semangat. Memang betul banyak tantangan, persoalan, pergumulan, saudara. Namanya orang bekerja, pasti diberikan beban, pasti ditekan dan lain sebagainya, tapi tetap semangat. Karena saya belajar, saudara, Tuhan memberkati orang-orang yang semangat. Orang-orang yang patah semangat, saudara, mereka sudah gak ada harapan. Tapi saudara dan saya, tetaplah bersemangat di dalam bekerja, dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan usaha pekerjaan, saudara, tetap semangat. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari semut kita belajar, semut itu kompak dalam bekerja sama. Amin. Mereka sangat-sangat erat. Kalau sudah bilang kerjasama, wah, luar biasa. Saudara, belajar dari semut, mereka dapat mengangkat beban itu berlipat-lipat kali ganda dari tubuh mereka. Saudara, ini kan hal yang luar biasa. Terlebih lagi kalau mereka bekerja sama. Makanya saudara lihat semut yang kecil, dia bisa mengangkat belalang, saudara, yang berapa kali lebih besar dari tubuhnya. Tapi mereka bisa mengangkatnya. Kenapa? Karena mereka bekerja sama. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan jalan sendiri-sendiri. Saya percaya saudara, ketika kita bergandengan tangan, bekerja sama, maka hal-hal yang berat sekalipun, hal-hal yang sulit sekalipun dapat kita angkat bersama-sama. Karena apa? Kita bekerja sama. Kalau saudara sendiri mengangkat beban 200 kilo, saudara nggak bisa. Tapi kalau saudara mengangkat bersama-sama dengan teman, rekan, 2, 3, 5, 10 orang, 20 orang, maka berat yang 200 kilo itu akan menjadi enteng, saudara. Karena kita bisa bekerja bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pelayanan jangan berikan beban semuanya kepada gembala saudara.
Mari kita mau pikul bersama-sama. Amin. Mari kita mau kerjakan bersama-sama. Maka beban yang berat akan menjadi enteng. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bekerja sama, kompak, bersatu. Maka di sana letak kekuatan saudara dan saya, gereja Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, kita belajar dari semut. Semut, walaupun dia binatang yang kecil, tapi dia pemberani. Coba saudara injak kawanan semut. Mereka akan melawan, walaupun mereka menyadari tubuh mereka sangat kecil. Tapi saudara, mereka berani melawan, saudara. Mereka bisa menggigit kaki kita sebagai senjata pertahanan terakhir mereka. Saudara, saya melihat di sini semut, binatang yang pemberani. Amin. Saudara, jangan takut. Mungkin lawan kita orang-orang besar, raksasa, tapi jangan takut. Kita harus punya semangat ini. Kita harus berani, saudara. Jangan cemen. Jangan baru lihat ada tantangan, saudara mundur. Saudara harus berani. Lihat Daud. Kalau dibandingkan dengan Goliat, Daud hanya seperti anak yang kalau saya lihat, ya masih kemerah-merahan, masih kelihatan loh. Raut muka anak-anaknya mungkin ya masih kelas 6 SD waktu itu. Dia melawan pahlawan Filistin yang ditakuti oleh orang-orang Israel. Tapi saudara lihat, Daud dengan gagah berani maju menerima tantangan Goliat. Luar biasa. Karena keberaniannya itu, Tuhan memberkati Daud. Amin. Sehingga Daud dapat mengalahkan pahlawan Filistin Goliat. Sekali tembak, tumbang. Amin. Saudara, saya percaya saudara, spirit yang sama Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan kepada saudara dan saya roh yang menyebabkan saudara dan saya menjadi penakut. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita hanya takut satu, takut kepada Tuhan. Kalau kepada manusia nggak perlu kita takut, saudara. Kalau kita hormati, hargai boleh, tapi nggak perlu takut sama mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, semut binatang yang kecil, tetapi dia pemberani. Amin. Saudara jangan takut. Mungkin saudara berkata, aduh, saya ini hanya orang kecil Pak Pendeta. Lawan saya orang besar, orang berkuasa, orang punya pengaruh, orang yang punya duit dan lain sebagainya. Kalau saudara berjalan di jalan yang benar, lalu hak-hak saudara dirampas, direbut, dikuasai oleh orang-orang kuat seperti itu, saudara jangan takut. Saya percaya Tuhan akan memberi kita keberanian untuk melawan ketidakadilan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau roh Tuhan ada pada kita, maka kita akan berani. Saudara lihat, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, waktu mereka bersama-sama Tuhan Yesus, mereka masih penakut. Apalagi waktu Tuhan Yesus ditangkap, disalib, semua kabur, saudara. Semua penakut, melarikan diri. Makanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang kabur itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadilah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Tuhan. Sehingga apa saudara yang terjadi? Mereka yang penakut jadi pemberani. Amin. Mereka berani mati untuk memberitakan kabar baik, menceritakan tentang Yesus. Mereka semua kecuali Rasul Yohanes yang mati secara normal, mati tua, saudara. Itu pun hidupnya dia direbus, digoreng, dianiaya, tapi nggak mati-mati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan rasul-rasul yang lain, mereka mati syahid, mati martir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana keberanian yang mereka dapatkan itu? Dari Roh Kudus.
dari roh Tuhan yang memenuhi mereka. Saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita berani, saudara, berani melangkah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara diberikan pilihan untuk melayani Tuhan, ada yang takut, saudara. Saya percaya, saudara, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan berani mengambil keputusan. Saudara, saya belajar begini. Ketika kita melangkah dalam mengambil satu keputusan melayani untuk merintis di satu tempat, saudara, ada banyak tantangan di sana. Ada banyak rintangan yang akan kita hadapi, yang membuat kita tawar hati karena kita melihat, oh mungkin di daerah itu orang-orang masih kanibal, oh orang-orang di tempat itu sangat-sangat radikal, dan lain sebagainya, membuat kita ketakutan. Tapi saya percaya, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan melangkah dengan gagah berani, karena kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda Roh Kudus ada dalam diri kita, kita berani. Kita tidak takut, walaupun ada banyak tantangan, musuh-musuh kita lebih perkasa dari kita, tapi kita tidak takut. Amin. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, kita belajar dari semut. Semut binatang yang berani. Walaupun dia kecil, dia tanpa takut melawan, berusaha sekuat tenaga untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Yang kelima, kita belajar dari semut. Semut binatang yang bijak. Dia sangat bijaksana karena dia menyediakan rotinya, makanannya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa perilaku dari semut ini sangat-sangat bijaksana. Makanya Raja Salomo memberikan pengajaran kepada bangsa Israel, kepada kita semua gereja Tuhan, untuk belajar menjadi bijaksana, belajar dari semut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara boros, tidak mempersiapkan makanan di waktu panas itu kan waktu untuk kita bekerja, supaya di musim dingin kita bisa terpelihara dengan hasil kerja keras kita. Kita bisa makan, kita bisa istirahat ketika musim dingin, karena di saat musim dingin tidak ada yang bisa kita kerjakan. Makanya semut mempersiapkan segalanya pada waktu panas. Di saat itu orang-orang menanam, menabur, mengelola sawah ladang mereka. Dan di saat musim dingin tidak ada yang bekerja. Dan di sana kita belajar dari semut. Semut binatang kecil tetapi bijaksana. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara orang yang bijaksana mengumpulkan makanan untuk musim dingin atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, semut menyediakan makanan, menyediakan segalanya untuk menghadapi masa-masa sulit musim dingin. Kalau saudara seperti itu, saudara orang bijaksana. Tapi kalau saudara hanya memboroskan apa yang saudara kerjakan di musim dingin, di masa-masa sulit, saudara akan mati kelaparan. Saudara belajar dari semut. Dia mempersiapkan segalanya untuk masa depan anak-anaknya. Dia mempersiapkan segalanya untuk hari esok. Itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bijaksana dari semut. Haleluya. Hari ini kita belajar dari semut. Semut binatang kecil, tapi dia giat bekerja. Kita belajar dari semut yang kedua, semangatnya luar biasa. Yang ketiga, kita belajar dari semut. Semut bekerja sama. Dia bisa kompak bekerja sama, sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Dia kompak bersatu bekerja sama.
Yang keempat, kita belajar dari semut. Semut binatang kecil, tapi dia pemberani. Yang kelima, terakhir, dari semut kita belajar. Semut binatang yang sangat bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara mau didoakan, saudara bisa hubungi tim doa di 081913051583 kali atau di nomor 081337491360. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.